akhirnya kita review lagi satu buah senter kepala premium yang banyak fungsinya. Kita kenalkan, ini dia dari merek Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita ya, membahas barang unik. Nah, di video kali ini kita punya senter kepala premium yang banyak fungsinya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita simak dulu untuk unboxingnya. Yap, saatnya kita unboxing lagi produk dari Sunray Outdoor Light. Nah, ini senter kepala dengan tipe H300 sensor head light ya. Nah, untuk baterainya ini klaimnya sekitar di 1800 mAh, lalu untuk lumensnya di 290 lumens untuk maksimalnya, dan untuk rantemnya di mode low di 26 jam ya. Lalu untuk beratnya di 71 gram saja, ini cukup ringan teman-teman. Nah, untuk produk dari Sunray ini memang tidak diragukan lagi ya. Lalu untuk di bagian belakang sini, teman-teman bisa pause ya, atau bisa dibaca. Untuk break atau untuk maksimal lumensnya ada di 290, lalu untuk middle-nya di 120 lumens, dan untuk low ada di 25 teman-teman ya. Lalu untuk merahnya, untuk mode high-nya hanya di 1 lumens. Nah, untuk rantemnya atau untuk durasi nyalanya di mode paling terang di 290 lumens ada di 3,5 jam, nanti kita akan coba, dan untuk middle-nya ada di 5,5 jam ya. Dan untuk low-nya ini nanti kita tidak akan uji karena ya low biasanya kan kita hanya pakai mode high dan medium saja ya. Nah, untuk chargernya di sini ya di 5 volt 1 ampere maksimalnya, dan untuk chargernya di 2,7 jam ya. Ini cukup singkat lah. Untuk baterainya 1800 mAh. Oke, langsung kita buka. Ya, kita buka pakai kapak ajaib ya. Bismillah. Oke. Nah, di sini masih disegel ya. Kita buka. Bismillah. Wih, mantap. Oke, kita dapat apa saja di sini? Wih, kita dapat case ya. Ini premium teman-teman. Cakep untuk case-nya. Wih, ini mantap. Premium ini, dan ya kosong ya, kita singkirkan dulu. Yap, seperti ini untuk case-nya. Ini bagus, premium, dan ya kita coba buka dulu. Nah, ini dia, kita dapat apa saja. Nah, sebelum kita buka untuk si produk-produknya, nah di sini teman-teman bisa mendapatkan senter ini di official Sunray Indonesia atau Hike and Run ya. Dan kita dapat seperti ini, price dari Fire Maple. Lalu kita dapat dari juga Moby Garden. Ini adalah produk-produk terkenal ya, seperti peralatan outdoor dan lainnya ya. Lalu ada TNI King Coffee ya. Dan di sini ada Black Deer. Ini teman-teman. Lalu di sini ada Black Dog. Ini merek terkenal juga. Kita tidak asing dengan merek yang satu ini ya. Dan ya, di sini ada Nature Hack. Ini kualitas internasional ya. Dan yang menjual dari semua produk ini teman-teman bisa dapatkan di Hike and Run ya. Kita juga sudah pernah beli untuk produk dari Hike and Run. Teman-teman bisa cek ya di marketplace. Nah, langsung saja kita buka untuk si paketnya. Kita dapat apa saja. Di sini kita dapat Sunray seperti ini. Cukup bagus. Lalu kita dapat certification dari Sunray ya, seperti ini. Lalu kita dapat kabel charger menggunakan Type-C seperti ini. Nah, kita dapat untuk buku panduannya ya, seperti ini. Wes, ini lengkap ya. Ini termasuk senter premium teman-teman, karena untuk speknya ditulis semuanya ya. Nah, di sini untuk modelnya H300 ada sensor headlight. Lalu di sini untuk temperatur warnanya ada di 6500 Kelvin, dan untuk rantemnya teman-teman bisa baca di sini. Nah, ini ya, ada middle, high, low, red, dan kembali ya. Yap, di
di sini kita dapat untuk headbandnya dan kualitasnya ini premium teman-teman. Cakep ini ya. Merek Sunrai seperti ini. Wih, cakep. Dan sekarang saatnya kita buka untuk si senternya. Satisfying ya. Bismillah. Set. Oke, ini dia senter dari Sunrai H300. Wih, ini feel-nya mantap teman-teman. Beneran mantap ya. Di sini ada klipnya dan di sini ada barcode-nya juga, detail sekali. Lalu di sini ada untuk si mereknya atau untuk si tipenya H300, capacity 3,7 volt, 1800 mAh. Lalu input 5 volt, 1 ampere dan ini ya. Oke, dan ada certification. Oke. Nah, di sini ada dua tombol on off, dan di sini mungkin seperti logo WiFi ini untuk sensor teman-teman, dan untuk LED-nya seperti ini. Kita geledak dulu. Bismillah. Wih, cakep. Oke, di sini ada dua sensor. Ada dua sensor, ini mungkin sensor ya. Lalu di sini untuk warna merah, dan di sini ada LED dan menggunakan tear lens teman-teman. Oke, sekarang kita coba dulu. Dan bentuknya ini, wih, feel-nya mantep. Lihat suaranya ya. Wah, gurih. Ya, bagi teman-teman yang suka berkegiatan di luar ruangan, pasti tidak asing dengan merek yang satu ini dan toko yang satu ini ya. Betul sekali. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan senter kepala seperti ini ya, teman-teman bisa kunjungi Sunrai Indonesia atau Hack and Run ya. Karena Hack and Run tidak hanya menjual untuk si senternya, melainkan menjual kebutuhan alat untuk outdoor ya. Misalnya untuk camping, lalu untuk hiking dan running itu banyak. Silahkan teman-teman bisa cek saja di marketplace kesayangan teman-teman ya. Yap, saatnya kita bahas lengkap untuk si senter kepala yang satu ini ya. Karena senter ini tidak hanya untuk senter kepala, melainkan ada beberapa fungsi ya. Nanti kita akan coba bahas. Nah, di sini kita coba untuk detail-detailnya dulu ya. Kita lihatkan speknya. Untuk bahannya digunakan ini menggunakan full ABS teman-teman, yang sangat premium ya. Kita tidak meragukan lagi untuk merek Sunrai ini kalau buat produk premium, dan finishingnya itu sangat-sangat rapi ya. Nah, untuk bannya ini full ABS. Lalu di sini ada dua tombol on off ya. Di sini tombol on off, dan di sebelah kanannya sini ada tombol seperti logo WiFi. Ini bukan WiFi ya, melainkan ini untuk tombol sensor teman-teman. Lalu di bagian tengah sini ada indikator untuk baterai dan juga untuk nyala sensornya ya. Lalu beralih di bagian belakang sini ada klip untuk topi, dan ada juga untuk strapnya ya. Kita dapat strapnya juga, itu kualitasnya juga premium. Lalu di bagian belakang sini ada tipe H300, lalu kapasitas di 1800 mAh ya, 3,7 volt. Lalu untuk inputnya 5 volt, 1 ampere teman-teman, dan di sini ada sertifikasi ya. Lalu jika kita rotating seperti ini, wih, ini suaranya gurih teman-teman. Silakan didengar. Wih, mantap ya. Nah, di belakang sini ada pengecasan menggunakan Type-C ya. Cukup mantap. Lalu beralih di bagian depan sini ada dua sensor teman-teman, kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri. Lalu ada LED warna merah, dan ada juga LED utama menggunakan Cree untuk Kelvinnya di 6500 Kelvin. Nah, untuk panjangnya sendiri, untuk dimensinya ya, untuk panjang di 6,2 cm atau 62 mili ya. Lalu untuk lebarnya sekitar 5,6 cm atau 56 mm teman-teman ya. Dan untuk tebalnya di 3 cm atau 30 mili ya. Ya, sekarang kita coba ya untuk operasikan si senter kepala ini ya. Di sini ada dua tombol on off, dan ada logo seperti WiFi ya, ini sensor. Oke, untuk menyalakan kita klik dua kali teman-teman. Nah, seperti mode turbo ya. Ini masuk di mode medium. Lalu kita klik lagi ini untuk mode high. Kita klik lagi untuk mode low, dan kita klik lagi untuk warna merah, dan kita klik lagi untuk warna merah kedip-kedip atau merah strobo ya. Dan di sini untuk menyalakan si sensornya kita tinggal pencet satu kali sampai ada kedipan seperti ini. Untuk sensor ini aktif teman-teman. Dan di sini untuk uniknya sensornya bisa menyala atau bisa mengikuti setiap modenya ya. Nah, jika kita nyalakan seperti ini ya di mode medium, kita matikan atau kita hidupkan dengan sensor, ini akan di mode medium ya. Kita naikkan lagi di mode high, ini juga akan masuk di mode high teman-teman.
Dan jika kita ke mode low, ini juga masuk ke mode low. Kalau warna merah seperti ini juga masuk di warna merah ya, cakep. Dan jika teman-teman menggunakan senter ini keadaan hujan, insya Allah ini masih aman karena mendukung IPX5 yang artinya masih bisa digunakan saat kondisi hujan ya. Misal kalau kita trekking atau kita camping hujan, pakai senter ini tidak usah khawatir ya. Dan sekarang kita coba untuk fungsi-fungsinya ya, karena di sini ada beberapa fungsi dan ada beberapa manfaat untuk si senter yang satu ini ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke fungsinya, nah untuk beratnya sendiri dari si senter kepalanya ringan ya, hanya 71 sampai 72 gram saja. Oke, untuk fungsi yang pertama, nah kita bisa pakaikan senter ini untuk di klip topi teman-teman, seperti ini ya. Nah, kita bisa klipkan di bagian atas maupun di bagian bawah ya. Jadi kalau untuk di bagian atas itu tidak bisa terlalu ke bawah ya. Dan jika kita balik di bagian bawah seperti ini, kita bisa rotating untuk si headlampnya bisa sampai ke bawah ya. Untuk masak saat camping ini cocok sekali. Lalu untuk fungsi yang kedua, kita bisa gunakan ini untuk senter kepala ya teman-teman ya. Ya ini memang senter kepala ya. Nah kita bisa taruh headbandnya di bagian sela-sela sini ya. Nih. Dan untuk pemasangnya seperti ini ya. Nah jika teman-teman gunakan untuk si senter kepalanya atau untuk headbandnya ya, teman-teman lebih baiknya taruh seperti ini ya. Kebalik, jangan seperti ini. Kalau saya pribadi ya, karena kalau seperti ini kita itu menyerot ke atas teman-teman, sedangkan kalau kita balik seperti ini, kalau dibalik ya, ini kita bisa leluasa, bisa turunkan sampai ke bawah. Oke ya. Lalu fungsi yang keempat, ini kita bisa gunakan untuk senter di saku atau senter di tengah-tengah atas teman-teman ya, atau senter dada lah ya. Nah seperti ini, kita bisa gunakan saat kita trekking atau saat kita camping ya, itu juga bisa. Lalu untuk fungsi yang keempat, ini kita bisa gunakan sebagai lampu sepeda teman-teman ya. Nah warna merah ini kita bisa fungsikan untuk indikator atau untuk tanda bahwa kita pakai sepeda ya saat malam hari, karena ini tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap ya. Nah seperti ini contohnya ya, ketika kita pakai untuk si senter sepeda ya. Wah ini manfaat sekali ya. Nah sekarang kita coba untuk tes durasi baterainya teman-teman, kira-kira mampu bertahan di berapa jam di mode paling terangnya, karena klaimnya itu di 3,5 jam ya, artinya 3,5 jam lah ya. Kita langsung buktikan untuk si senter kepala ini di mode paling terangnya. Ya bagaimana setelah teman-teman tadi melihat untuk tes durasi baterainya di mode paling terangnya, ini real teman-teman di 3 jaman lebih ya, ini cakep sih ya. Dan sekarang kita coba untuk di mode mediumnya, klaimnya sekitar di 5,5 jaman, maaf ya 5,5 jam, berarti 5,5 jam lah ya. Kita akan buktikan apakah ini real di 5 jam lebih. Kita coba ke sana untuk tes durasi baterainya di mode mediumnya ya. Kita coba ya.
Ya, bagaimana setelah teman-teman tadi melihat untuk tes durasi baterainya di mode mediumnya, ini real juga teman-teman di 5,5 jam ya, bahkan lebih. Ini cakep ya, mantap ini. Nah, sekarang kita coba untuk tes durasi, ya. Sekarang kita coba tes untuk kapasitas baterai dan durasi pengecasan. Kira-kira berapa jam ya? Untuk klaimnya itu di 2,7 jam untuk dari 0 ke 100%, dan untuk kapasitasnya di 1800 mAh teman-teman. Kita langsung coba untuk tes. Yap, ini sudah padam ya. Saatnya kita cas untuk si baterainya. Yap, alhamdulillah ini sudah mulai mengisi, dan untuk indikatornya seperti ini berwarna merah kedip-kedip. Lalu untuk ampere yang masuk di sini sekitar di 1 ampere lebih 3 ya. Oke, kita tunggu sampai penuh. Kira-kira berapa mAh untuk si baterainya ya. Yap, alhamdulillah ini sudah penuh untuk baterai dari si Center H300. Untuk indikatornya berwarna hijau seperti ini. Yap, untuk kapasitasnya di sini di 1862 mAh, membutuhkan waktu di 2 jam lebih 11 detik ya. Wah, ini real teman-teman. Yap, ini real juga teman-teman ya, untuk baterainya di 1800 mAh ya, bahkan ini lebih. Dan ya, ini sesuai klaim lah ya. Sekarang kita coba lihatkan detailnya dulu ya. Kita lihatkan lagi, untuk bannya ini menggunakan full ABS yang premium teman-teman. Untuk finishingnya ini cakep. Di sini ada 2 tombol untuk tombol on off, dan ada tombol untuk si sensornya seperti logo WiFi. Di tengah sini ada indikator baterai. Lalu beralih di bagian sini ada 2 sensor ya. Ada satu LED utama, LED Cree 6500 Kelvin, lalu ada LED warna merah ya. Dan di belakang sini ada pengecasan menggunakan Type-C. Lalu untuk di bagian sini ada klip untuk topi dan untuk si headbandnya teman-teman ya. Ini cukup mantap ya. Nah, ini kalau menurut kita ya, kalau untuk perbaikan bagi teman-teman yang suka perbaikan ya, mungkin listrik atau sebagainya, ini cocok sekali karena untuk tipe dari si LED-nya ini lebih menyebar sekali ya. Sekarang kita coba untuk tes cahaya di luar ruangan, apakah ini cukup memuaskan si senter kepala yang satu ini seperti H120 Pro. Kita langsung ke sana ya. Yap, sebelum kita tes cahaya di luar ruangan, ini kita simulasikan untuk jadi senter sepeda teman-teman. Nah, ini ya. Dan bentuknya ini cukup simpel. Yap, kita sudah sampai di lokasi pengetasan cahaya di tempat biasanya, dan kita akan mengetes cahaya dari senter Sunrai H300 ya. Ini senter klip topi atau senter kepala ya, yang menarik. Yap, sekarang kita coba nyalakan dulu ya untuk mencoba modenya. Di sini ada 2 tombol ya, tombol on off, dan ada seperti logo WiFi. Ini bukan WiFi ya, melainkan ini tombol sensor. Yap, langsung kita matikan flashnya. Yap, kita coba nyalakan. Kita klik 2 kali ya untuk modenya. Bismillah. Untuk mode pertama ya, klik 2 kali. Nah, ini mode medium, 2 kali kliknya ya, seperti tombol turbo. Jadi untuk menyalakan si senternya kita harus klik 2 kali. Mode pertama ini medium, bukan low ya. Kedua ini untuk high-nya. Ketiga ini untuk low-nya ya. Jadi untuk modenya itu dari medium, high, lalu low. Lalu klik lagi ini untuk warna merah. Nih ya, warna merah di 1 lumen, dan klik lagi untuk merah kedip-kedip seperti ini ya. Dan di sini ada tombol sensor teman-teman di sebelah kiri ya, logo WiFi. Dan jika kita pencet ada indikator kedip-kedip seperti ini, artinya untuk sensornya nyala ya. Nah, jaraknya bisa 10 cm sampai 15 cm ya. Uniknya di sini untuk mode dari si sensornya ya, kita bisa gunakan di semua mode teman-teman. Nah, contohnya ini ya, ini di mode medium. Kita klik untuk si sensornya. Nah, ini saat kita nyalakan atau kita matikan lewat sensor ya, ini akan mode medium juga ya. Dan jika kita naikkan, ini sensornya tidak mati ya, melainkan tetap hidup, dan kita juga bisa gunakan di mode terangnya lagi seperti ini. Dan ketika kita ganti di mode low, nah ini jika kita switch seperti ini ya, nah
Ini juga di mode low-nya juga. Misal kita pakai mode merah. Nah, ini juga di mode merah ya. Lalu dikedip-kedip strobo merah, ini juga sama. Nah, beda dari sensor yang lain, ini mengikuti semua modenya ya. Cakep ya. Sekarang kita coba untuk tes jaraknya ya. Nah, di mode medium ini 10 meter terlihat cukup jelas. 30 meter agak samar sedikit. Ini di 120 lumens ya. Untuk karakter dari si cahayanya ini lebih menyebar teman-teman. Nah, ini melebar ya, bukan seperti yang H120 Pro. Ada fokusnya, kalau ini cenderung melebar ya. Mode pertama ini untuk medium 120 lumens, 10 meter terlihat jelas, 30 meter agak samar ya. Dan untuk tone warna ini di 6500 Kelvin. Kita naikkan di 290 lumens seperti ini. Nih ya. Wih. Center ini tipe jarak dekat teman-teman ya. Jadi untuk teknisi ini sepertinya cocok sekali ya. Di mode high. Nah, untuk mode high 290 lumens di 10 meter terlihat jelas, di 30 meter terlihat cuman agak tipis sedikit. Terlihat cuman agak tipis ya. Karena ini lebar teman-teman, dia lebih melebar ya. Lebih melebar, bukan yang ada fokusnya, tapi ini melebar. Jadi untuk center ini tipenya jarak dekat ya. Oke, lalu untuk mode low ini untuk masak sudah cukup lah. Dan untuk warna merah, nah warna merah ini ada fungsinya teman-teman, bukan hanya untuk variasi ya, melainkan ini digunakan karena mata manusia itu cenderung sensitif di warna hijau dan biru teman-teman. Nah, warna merah ini lebih soft ya, artinya tuh lebih lembut kalau untuk di mata, tidak silau juga ya. Dan untuk panjang gelombang dari si warna merah ini lebih jauh ya daripada warna putih. Seperti itu ya. Ini kalau untuk mencari seperti ini ya, ini tidak bikin silau. Oke. Lalu untuk kedip-kedipnya ini kita bisa gunakan untuk di belakang sepeda ya, untuk lampu sepeda yang bagian belakang ya, ini bisa digunakan, kita bisa manfaatkan ya. Nah, sekarang kita coba jalan-jalan di mode mediumnya seperti ini. Sebentar ya, di lorong sungai. Nah, mode medium seperti ini, melebar dia. Nah, ya, medium naik ke high 290 lumens. Ini terang teman-teman. Kalau saya pribadi ini sudah terang di 290 lumens ya, senter sekecil ini ya maksudnya ya, ini sudah termasuk terang. Oke, untuk low-nya seperti ini. Low untuk masa ini sudah cukup. Oh ya, kita juga dapat headbandnya ya, nanti kita coba untuk headbandnya juga, dan untuk klip topi juga. Nah, sekarang kita coba untuk pasang si headbandnya. Nah, di sini kita dapat headbandnya teman-teman. Untuk memasangnya ya kita tinggal masukkan seperti ini ya, di bagian sini kita masukkan. Nah, seperti ini ya, tinggal didorong dan pastikan di sini juga masuk ya, di bagian sini. Oke, sip. Nah, untuk pakainya biasanya kan seperti ini ya, begini ya, jadi di bagian kepala seperti ini ya. Kita sarankan dibalik aja teman-teman seperti ini, karena ketika dipakai seperti ini kita menyerotnya tuh ke atas ya, bukan ke bawah. Tapi kalau kita balik seperti ini, menyerotnya itu ada di bagian bawah ya, seperti ini ya. Nah, jika kita pakai seperti ini bisa menyerot di bagian bawah, tapi ketika kita pakai seperti ini menyerotnya itu ke atas ya, karena untuk engselnya ini tidak bisa sampai ke bawah seperti itu ya. Jadi dibalik seperti ini. Oke, ya memang masanya seperti ini ya, karena ini lebih fleksibel. Oke, saatnya kita coba sambil jalan menggunakan headband, dan kita nanti coba untuk klipnya juga ya, di mode medium dan di mode terangnya.
Yap, saatnya kita pasang di klip topi ya. Nah, kita bisa pasangkan seperti ini. Nih ya, di posisi terbalik seperti ini. Karena bisa diturunkan ya. Atau teman-teman bisa balik juga seperti ini juga bisa. Kalau posisi seperti ini ya, ini bisa sampai bawah sekali. Untuk masak saat camping ini sangat cocok lah, karena bisa menukik ya. Oke, saatnya kita coba sambil jalan juga ya. Yap, saatnya kita coba sambil jalan-jalan dan kita simpulkan untuk si senter kepala Sunrai H300 ini. Kita pakai dulu ya. Oke, ini sudah kita pakai untuk senter kepala ya. Dan kita juga pakai untuk headbandnya. Nah, untuk menyalakan kita klik 2 kali. Untuk headbandnya ini kualitas premium teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk cahayanya ini cenderung menyebar sekali ya. Ini senter kepala kecil terang ya, mode medium 120 lumens, naikkan lagi di 290 lumens. Ini turbonya. Dan kalau ditanya bang apakah senter ini panas, ya pasti panas, karena untuk lumensnya ini kalau real di 300 lumens ya 290 lumens ya. Ini sudah sangat terang untuk senter sekecil ini ya. Dan untuk cahayanya lebar sekali nih ya. Dan sensornya ini berjalan dengan baik ya, bisa sampai 10-15 cm ya untuk jaraknya. Nah ini ya, ini di mode paling terang, ini di mode low. Kalau untuk mode low ini untuk masak sangat cocok teman-teman. Misal kita sedang masak ya saat camping, waduh ini ya, wah ini cocok sekali ya. Kalau seperti ini tone warna bagus. Dan untuk warna merah ini bukan untuk hiasan ya, melainkan membantu kita saat di malam hari benar-benar gelap, mata kita itu tidak silau dengan warna merah ya. Jadi ini fungsinya memang untuk saat keadaan gelap sekali, untuk mencari ya sesuatu seperti itu. Oke, ini warna merah. Lalu merah kedip-kedipnya ini bisa kita gunakan untuk lampu belakang sepeda ya. Jadi multifungsi lah. Oke, ini cakep teman-teman. Jika teman-teman cari senter kepala untuk jarak dekat dan untuk perbaikan, saya rasa senter ini cocok ya. Karena untuk durasi nyalanya kita sudah uji ya, dan itu cukup memuaskan.
real sesuai dengan apa yang dituliskan ya. Nah mungkin kalau untuk perbaikan model low ini sangat cukup, ini ya, sangat cukup. Ini bagus teman-teman, bener ya, ini bagus. Kalau produk Sunray itu tidak usah diragukan lagi ya, sesuai dengan klaimnya. Dan untuk baterainya pun real di 1800 mAh lebih ya. Memang ini tidak seperti yang H120 Pro kemarin yang ada sorotnya. Kalau ini cenderung menyebar karena pakai tear lens ya. Ini di mode low, ini di mode medium, dan ini di mode high. Wih, seperti ini, Masya Allah. Oke, jika teman-teman ingin produk seperti ini, silahkan bisa cek ya di marketplace di Sunray Indonesia untuk officialnya, dan di Hack and Run teman-teman, karena Hack and Run menjual kebutuhan alat untuk outdoor teman-teman, untuk camping dan hiking ya, itu komplit. Silahkan bisa kunjungi di marketplace ya. Oke, mungkin segitu saja untuk video kita kali ini. Ini rekom teman-teman, kalau yang cari senter kepala untuk trekking ya, ini sudah sangat cocok karena ini luas sekali, dan untuk tone warna bagus ya, mantep pokoknya ini ya. Ini beneran mantep, kita bukan gimmick karena memang kita sudah uji semuanya ya. Dan jika kena hujan ya masih aman ya, insya Allah. Oke, semoga konten kami selalu bermanfaat dan mereferensi bagi teman-teman yang cari senter kepala ringan, ringkas, durasi baterai lama ya. Ini ya, bisa pilih Sunray H300. Oke ya, kita akhiri dan saatnya kita pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.